Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 10 kelas 2C D4 akuntansi di sini akan menjelaskan mengenai akuntansi aset tetap dari mata kuliah akuntansi pemerintahan yang diampu oleh Ibu Fira Maulina dan Ibu Gustati. Anggota kami terdiri dari Dwi Andriani Zahara dengan nomor BP 20 11 02 2037 dan Hana Lukiana dengan nomor BP 20 11 02 2040. Selanjutnya, mengenai pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama mengenai definisi aset tetap, yang kedua klasifikasi aset tetap, yang ketiga pengakuan aset tetap, yang keempat pengukuran aset tetap, yang kelima cara-cara perolehan aset tetap, yang keenam pengeluaran setelah perolehan, yang ketujuh penghentian dan pelepasan aset tetap, yang kedelapan prosedur akuntansi aset tetap, yang kesembilan penyusutan aset tetap, dan yang 10 penyajian dalam laporan keuangan. Lalu apa sih aset tetap itu? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Andriani Zahara. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang A. Definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset berwujud dapat diakui sebagai aset tetap yaitu 1. Berwujud. 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. 3. Biaya perolehan dapat diukur secara andal. 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. 5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan atau aset lainnya. Selanjutnya, B. Klasifikasi aset tetap. Klasifikasi aset tetap menurut PSAP nomor 7 adalah sebagai berikut. 1. Tanah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang kedua, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencangkup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap dipakai. Ketiga, gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencangkup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kondisi operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Keempat, jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan mencangkup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang kelima, aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencangkup aset tetap yang tidak dipakai dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang keenam, konstruksi dan pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencangkup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Selanjutnya, C. Pengakuan aset tetap. Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap atau pada saat penguasaannya berpindah. Selanjutnya, D. Pengukuran aset tetap. 1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lainnya yang telah masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi
sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Selanjutnya, cara-cara perolehan aset tetap. Perolehan aktiva tetap dapat terjadi karena cara pertama, pembelian atau pembayaran sekaligus, pembayaran termin atau lump sum. Yang kedua, pertukaran aset, donasi, swakelola, dan lain sebagainya. Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lump sum atau gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan. Materi selanjutnya, saya Hanel Kiana akan menjelaskan. F. Pengeluaran setelah perolehan. Kapitalisasi adalah pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan atau suatu batasan jumlah biaya atau capitalization threshold tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. G. Penghentian dan pelepasan aset tetap. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang. Penghentian dan pelepasan aset dapat disebabkan karena pemusnahan, pemindah tanganan, maupun sebab lain seperti terbakar, dicuri, dan sebagainya. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah. Selanjutnya, H. Prosedur akuntansi aset tetap. Transaksi yang pertama, perolehan aset tetap dengan mekanisme LS. Ketika perolehan, pencatatan oleh SKPD dengan jurnal LO yaitu aset tetap pada utang belanja modal. Jurnal LRA tidak ada pencatatan. Dan ketika pelunasan, jurnal LO utang belanja modal pada RKPPKD dan jurnal LRA-nya belanja modal pada perubahan SAL. Selanjutnya pencatatan oleh PPKD. Ketika perolehan tidak ada pencatatan jurnal dan ketika pelunasan jurnal LO yaitu RK-SKPD pada kas di kas daerah dan tidak ada pencatatan pada jurnal LRA. Untuk transaksi selanjutnya, teman-teman bisa menekan tombol pause untuk menganalisa transaksi-transaksinya. Lalu, mengenai pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap, antara lain yaitu yang pertama, bendahara barang atau pengurus barang dalam sistem akuntansi aset tetap yang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas pengelolaan aset tetap. Yang kedua, bendahara pengeluaran dalam sistem akuntansi aset tetap yang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga, pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam sistem akuntansi aset tetap bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. Dan yang keempat, PPK SKPD dalam sistem akuntansi aset tetap. Pejabat penata usahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. I. Penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau depreciable asset selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus-menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset.
tanah, dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan dua jenis aset tetap yang tidak disusutkan. Metode penyusutan aset tetap. Terdapat 3 jenis metode penyusutan yang dapat dipergunakan menurut PP nomor 71 tahun 2010, yaitu 1. Garis lurus atau straight line method, yang kedua, saldo menurun ganda atau double declining balance method, dan yang ketiga, unit produksi atau unit of production method. Yang pertama, metode garis lurus. Depresiasi per tahun dihitung dengan formula sebagai berikut. Depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang estimasi nilai sisa dibagi dengan estimasi masa manfaat. Yang kedua, saldo menurun ganda. Metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan formula depresiasi sama dengan 100% dibagi dengan estimasi masa manfaat dikali 2 dikali harga perolehan. Yang ketiga, metode unit produksi. Metode unit produksi menghasilkan perhitungan alokasi jumlah beban penyusutan periodik yang berbeda-beda tergantung jumlah penggunaan aset tetap dalam produksi. Metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan rumus depresiasi sama dengan hasil dari pengurangan harga perolehan dengan estimasi nilai sisa dibagi estimasi masa manfaat dikali produksi tahun ini. Selanjutnya, ada jurnal depresiasi, yaitu debit beban penyusutan pada kredit akumulasi penyusutan. Selanjutnya amortisasi, yaitu alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional. Selanjutnya J. Penyajian dalam laporan keuangan. Penyajian aset tetap menurut PSAK nomor 1 dalam laporan keuangan, aset tetap akan terlihat dalam neraca. Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta, kewajiban, dan modal pada suatu periode tertentu. Menurut Ernawati, pada tahun 2014 menyatakan bahwa di neraca, aset tetap dicatat sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi depresiasi aset tetap. Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca akan disajikan sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.